Ya mungkin ya ada yang orang India, kayak orang India ya, turunan India, Ganesha Arif Sudarmawan, tapi di pusat di sini. Oh iya, nggak pernah Pak, karena kita di lokasinya. Kemarin kan lagi restrukturisasi ya, jadi ada OSIS ya, ada yang di outdoor itu kan. Iya, betul. Oh ini PDSI move terus ya. Iya Pak. Udah sukses ngedrillnya sekarang? Belum Pak, sekarang lagi ini penanganan total loss ini malah. Oh malah total loss di situ. Iya. Tapi nggak kejepit ya gitu ya? Ya nggak Pak, kalau bisa aja. Jangan lah. Jepit stres tuh ya. Kita yang fishing time ya. Iya. Gitu ya. Ini udah 3 hari nih Pak. Nggak ada progres. Oh, loss circulation gitu ya di bawah ya? Iya. Wah lumayan tuh ya. Ya lumayan juga teman-teman Mateng yang kewalahan. Betul. Iya Mateng. Tapi dibantu sama selam bersih nggak PDSI? Untuk enggak Pak, kalau di sini service company-nya Halco sama Baker Pak. Oh Baker. Iya, untuk bidinya dari Baker, untuk lumpurnya dari Soltis. Oh Soltis kita dapat hibah. PT Soltis Memberikan. PT Soltis tuh Pak siapa ya? Masih muda kok bosnya tuh. Kemarin kita dapat bantuan dari PT Soltis juga. Berupa alat lumpur pemboran. Oh ya, untuk lab. Betul. Oke. Kemudian siapa nih bawah? Ihsan, Mas Ihsan sudah belum tadi? Belum, baru join. Baru join ya. Mas Ihsan, apa kabar Mas Ihsan? Halo, selamat sore Ihsan. Ini juga ada Mas Teddy Mandela. Selamat sore Mas Teddy Mandela. Baru gabung. Baru ini ya, baru join, jadi masih belum. Oke, Bu Falsa, boleh saja kita diskusi yang ada saja dulu sambil menunggu yang lainnya ya. Iya. Silakan Bu Falsa. Jadi rekan-rekan semuanya di sini kami ingin memperkenalkan kembali ya mengenai program kelas karyawan untuk lulusan D3 melanjutkan ke jenjang S1 Teknik Perminyakan ITSB. Memang program ini baru sebetulnya sudah sempat mau dibuka sebelumnya, tapi kami masih menyusun bagaimana supaya berjalan dengan efektif gitu. Maaf nih suara saya agak serak-serak ya. Nah, jadi seperti yang sudah pernah saya infokan di grup, program ini berjalannya nanti juga kuliahnya online dan ada tes wawancara. Kalau rekan-rekan sudah mendaftar nanti akan segera dijadwalkan untuk tes wawancara, supaya tes wawancara ini kita ingin mengetahui rekan-rekan dulu waktu kuliah D3 sudah pernah mengambil mata kuliah apa saja supaya kita bisa melihat apa yang bisa diekuivalensikan SKS-nya. Kemudian background pekerjaan rekan-rekan mana yang bisa diklaim sebagai ekuivalensi SKS begitu. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau sampaikan pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan kepada kami sekarang. Mungkin sebelumnya saya mau menyapa dulu nih yang baru bergabung juga, ada Mas Kevin Juliko, halo. Halo Mbak. Oh ya. Iya. Ini Mas Kevin dari mana asalnya? Saya dari Jakarta Mbak. Oh dari Jakarta. Dulu D3 di mana? Saya di Akamigas Balongan Mbak. Oh Akamigas Balongan, angkatan berapa? Angkatan 14.
Oh, angkatan 14. Ini tadi juga ada Mas Ekmal, angkatan 2013. Kenal nggak? Eh, Kayaknya kenal ya, Mbak. Saya juga dulu alumni Akamigas Balongan, tapi saya angkatan 8. Oh gitu. Iya, kebetulan kan saya baru join ya, Mbak. Saya boleh nanya nggak? Oh iya, boleh. Kebetulan kan saya lagi extend di UIR ya, Mbak. Terus saya mau nanya nih, Mbak, kalau di UIR kan reguler ya, Mbak. Suka bentrok dengan saya kalau lagi onsite, Mbak. Kalau sistem kuliahnya di ITSB bagaimana ya, Mbak? Oke. Ketika saya di lapangan, yang mana kan sinyal juga ya nggak ada, Mbak. Ada wifi, cuman ya untuk gimana sih wifi kalau di lapangan ya, Mbak? Satu untuk bagi berame-rame gitu. Jadi minimnya sinyal gitu, Mbak. Bagaimana sih kalau untuk penanggulangannya seperti itu kalau di ITSB, Mbak? Oh iya. Kalau Kevin kerjanya sekarang di mana? Kalau saya di QS Drilling, Mbak. QS Drilling. Iya. Oh iya. Udah berapa lama di sana? Dari 2019, Mbak. Melanjutkan di UIR-nya udah berapa semester? Udah 3 semester. 3 semester. Jadi saya juga ada beberapa karena saya karena pada saat saya kuliah saya lagi onsite, itu saya bentrok dengan perkuliahan saya, maka saya ada beberapa miss mata kuliah yang harus mengulangkan, menambahkan saya 1 tahun lagi, Mbak, gitu di UIR. Jadi saya rasa jadi ada beberapa masalah gitu, Mbak. Jadi saya mau tahu kalau pada saat saya seperti itu, apakah di ITSB bisa apa ya? Gimana bilangnya, Mbak ya? Toleransi. Betul. Kalau di UIR kan kemarin saya permasalahannya saya tidak bisa mengikuti mata kuliahan kalau saya nggak join Zoom meeting dan lain-lain seperti itu, Mbak. Sedangkan jadi saya tuh miss berapa kali sehingga nilai mata kuliah saya nggak keluar gitu. Jadi mengharuskan saya untuk kurang lebih 3 tahun lagi seperti itu, Mbak. Jadi saya mau nanya, yang mau saya tanyakan di ITSB tuh program perkuliahannya seperti apa untuk yang sedang bekerja gitu, Mbak. Oke. Mau saya menjawab atau Pak Aris, Pak? Boleh. Jadi yang simpelnya gini, Mas Kevin tuh di UIR ngambil jurusan apa ya? Prodi apa? Teknik perminyakan juga, Pak. Perminyakan juga, UIR tuh Riau ya? Iya. Oke. Nah, kelasnya kelas reguler ya? Iya. Jadi kami itu memang hadir untuk memfasilitasi mahasiswa kelas karyawan. Artinya yang telah lulus D3 dari Akamigas Balongan atau Palembang atau Politeknik, nah itu bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang S1 ya. Artinya kalau S1 kan minimal 144 SKS itu harus menyelesaikan. Nah, kemudian nanti kalau Anda daftar, nah kemudian kita lihat dulu, kita ekuivalensikan. Kebetulan untuk Akamigas Balongan dan Palembang itu sudah pernah ada alumni ya. Kalau Palembang itu Tria, kalau Akamigas Balongan itu banyak, salah satunya Bu Falsa, dan sekarang juga jadi dosen tetap di TM ITSB. Nah, jadi prosesnya begini, setelah Anda bekerja, nah tentunya di lamaran Anda itu kan ada CV Anda ya, Mas Nurul, Mas Kevin, atau siapapun yang bekerja di oil and gas, nah, wajib mencantumkan job desk-nya apa selama kerja selama itu di perusahaan tersebut. Nah, Anda cukup menjelaskan saja. Nah, dari situ maka kami akan meng-RPL-kan internal. Artinya gini, artinya kalau Anda misalkan pernah melakukan stimulasi di lapangan, ya Anda terlibat proyek itu atau bagian apapun, nah nanti itu bisa kita RPL-kan, rekognisi pembelajaran lampau. Artinya nanti Anda tidak perlu ngambil mata kuliah stimulasi lagi. Atau apapun mata kuliah yang di kurikulum kami, yang kami anggap bisa di RPL-kan. Otomatis
SKS yang Anda akan ambil itu akan tereduksi ya dengan pengalaman kerja Anda selama 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun. Nah, biasanya yang standar waktu dulu Bu Falsa itu begitu wawancara dengan PMITSD diterima dengan syarat harus menyelesaikan SKS-nya sekitar 60 SKS-an ya, 65 atau 64 saya sudah lupa lagi. Karena itu mata kuliah yang dari diploma yang bisa kita ekivalensikan ke S1 ya kita terima. Artinya Bu Falsa harus menyelesaikan sekitar 3 semester ya Bu Falsa ya. Gitu, 3 atau 4 semester. Nah, dengan pengalaman Anda yang sekarang posisinya sudah bekerja di oil and gas, maka itu dari 60 sekian itu bisa direduksi lagi. Ya tadi Mas Kevin tuh di drilling atau di bagian apa, makanya nanti begitu daftar Anda isikan job desk Anda selama berapa tahun apa saja sehingga kami bisa RPL-kan ya, sehingga beban yang harus Anda tempuh untuk mencapai 144 SKS minimal itu bisa tereduksi. Artinya, nah kalau Anda misalkan sudah bekerja di 2 tahun lebih, yaitu Anda bisa hanya dengan 38 ya sekitar 38-39 SKS ya yang harus ditempuh, artinya bisa dilakukan hanya dengan waktu 1 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana tadi kalau saat kuliah lagi ada di tempat kerja. Nah, kami dari Prodi TN sendiri memberikan kelonggaran bagi mahasiswa atau kelas karyawan. Jadi nanti Anda kuliahnya digabung dengan reguler. Namun untuk kelas karyawan kita kasih keringanan. Artinya nanti Mas Kevin nggak usah ikut kuliah karena Anda sedang bekerja, apalagi di offshore. Nah, Anda cukup mengisi absen saja. Nah, nanti materi dan tutorialnya Anda silahkan download di YouTube ya. Jadi kami setiap kelas perkuliahan kami ada videonya. Nanti kami simpan di website tertentu. Nah, hanya yang bisa akses ya mahasiswa kelas karyawan. Jadi nanti ada sistem e-kampus, Anda cukup ngisi absen. Yang penting Anda absen hari itu juga, nggak boleh lebih. Nah, kemudian ada tugas kalau waktunya lewat untuk kelas karyawan bisa dikasih kelonggaran tetap ya. Jadi tugas UTS, UAS harus diikuti. Nah, untuk absen kami kasih kelonggaran seperti itu. Nah, kemudian misalkan ada tugas terakhir, misalnya tugas project di setiap mata kuliah. Nah, mungkin untuk kelas karyawan kita bisa bisa nego, artinya nego kapan Anda bisa presentasi gitu ya. Ketika Anda offline ya atau Anda sedang istirahat atau hari apapun, tinggal Anda bisa koordinasi dengan dosen pengampu. Begitu Mas Kevin dan yang lainnya. Silahkan kalau yang belum paham ditanyakan saja. Jadi biar Anda bekerja tetap jalan, nah dengan waktu setahun atau 2 tahun Anda bisa menyelesaikan perkuliahan S1 ya. Dengan kesempatan ya tentunya sekarang kan di balik pandemi Covid, Anda dapat keringanan sekarang kuliah online. Jadi sambil ngedrill Anda bisa ini gitu ya. Jadi malah nanti kita banyak diskusinya sama mas-mas ini yang udah pengalaman, update ya, dan bisa ngasih masukan juga. Begitu informasinya. Silakan Mas Nurul, Mas Kevin dan yang lainnya kalau mau yang kurang jelas ditanyakan saja. Silahkan kalau ada yang mau merespon. Gimana Mas Kevin? Sudah terjawab belum? Sudah, Pak. Ya, jadi bagusnya ya tetap as soon as possible saja Anda segera daftar sehingga kami bisa dengan waktunya longgar untuk ekivalensikan pertama ya, kedua RPL kan, sehingga nanti beban SKS
yang harus Anda selesaikan kewajiban itu bisa direduksi. Ya, misalkan di situ ada apa ya? Kalau Mas ini kan ada survei facility ya, Anda survei facility udah lulus, karena Anda sendiri udah bisa di apa onsite ya seperti itu. Dan ada mata kuliah yang nanti kita ketemu ya, kita wawancara. Nah, saat wawancara kita Anda menjelaskan nanti, oh Anda bekerja di ini berarti seperti HSE Anda pasti jamin lulus ya, udah lulus kan Anda ikut safety environmental juga ya. Kemudian dan yang berhubungan dengan pekerjaan Anda itu bukan kami bebaskan, tapi kami RPL-kan atau kami ekuivalensikan. Gitu. Jadi legal gitu ya. Jadi kelas karyawan ini legal terlepas dari konotasi yang negatif. Gitu. Dan dengan S1 di teknik perminyakan di ITSD ini kita punya khas ya, punya warna sendiri yaitu di petrofisiknya, di reservoirnya. Nanti Anda di drill mengenai simulasi reservoir seperti itu, ada ekspertisnya Bu Falsa dengan timnya ya. Jadi, apalagi yang di drilling, itu udah makanan sehari-hari nanti. Dan kita ada evaluasi project berupa POD ya. Seperti itu, nanti bisalah ditanyakan. Gimana Mas Kevin? Oke, paham Pak. Saya boleh nanya tentang masalah biaya nggak Pak? Boleh. Kalau in total biayanya berapa ya Pak? Jadi gini, nanti biaya per SKS itu 185 SKS rupiah per SKS. Nah, misalkan Mas Kevin tuh tadi dari Akamigas Palembang ya? Balongan Pak. Oh, Balongan. Nah, kalau Balongan itu tanpa bekerja, yang sudah sekitar 68 atau 65 ya, 65, 66 sampai 68 lah SKS. Nah, itu nanti tergantung wawancara. Nah, Mas Kevin tuh berapa tahun bekerja di oil and gas ini? Udah kurang lebih 2 tahun Pak. Nah, 2 tahun. Nanti Mas Kevin tinggal jelaskan saja job desk Anda itu apa saja di situ. Tentunya kan ada ya dari kontrak atau dari apa atau dari apapun nanti sehingga bisa membuktikan kalau Anda job desk seperti itu sehingga kami bisa meng-RPL-kan. Jadi pekerjaan Anda, oh ini setara dengan pekerjaan ini. Nah, maka untuk mata kuliah ini Anda dinyatakan ya tidak usah ngambil karena sudah melakukan selama 2 tahun. Artinya gini, Anda 2 tahun kan Anda kerjanya full nggak selama ini? Sorry Pak, maksudnya full gimana ya? Jadi kan dalam satu semester kan 6 bulan ya, 6 bulan. Yeah. Anda efektif kerjanya tuh kan nggak sebulan full ya. Tentunya kalau yang di lapangan tuh ya, misalkan 2 minggu dulu, kemudian off dulu, kemudian. Oh ya benar. Nah dari situ nanti kita hitung berapa hari Anda di lapangan. Nah itu setara dengan SKS-nya nanti dan mengerjakan apa. Begitu. Nah terus nanti Anda tinggal cerita nanti saat wawancara ya. Oh saya mengerjakan ini tahun pertama, saya misalkan Anda training apa dulu, mengenai apa, nah, nanti Anda ceritakan, nanti kita bisa menangkap dari situ. Dan alangkah baiknya kalau Anda punya bukti ya surat dari pimpinan Anda gitu, atau Anda kan punya arsip ya, nah itu ditampilkan aja. Nah sehingga dari situ nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa kami ekuivalensikan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum kami. Yang sisanya tadi ya, 60 SKS. Jadi nanti bisa tereduksi lama-lama 60, 50, nah sampai ke 40 ya. 40 ya artinya kalau satu semester 20 SKS berarti 2 semester selesai ya. Dengan catatan lulus. Gitu. Ya.
Mas Kevin, Mas Nurul, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk tadi biaya ya 185 per SKS. Nah, nanti gimana saat Anda diterima dengan harus menyelesaikan jumlah SKS berapa, tinggal dikali 185. Nah, kemudian ada BPI ya, Bu Falsa ya? Iya betul, BPI BPI, atau apa biaya biaya pengembangan institusi itu 5 Nah, juta sekali aja di awal untuk sekali pembayarannya bukan per semester. Kemudian ada biaya SPP 3.250.000 per semester. Ya. Kalau misalnya hitungannya gitu ya, ambil 37 SKS misalnya, itu pernah kami hitung sekitar 18 juta 400 untuk 2 semester. Nah, jadi Anda bisa bayarnya dicicil. Betul, Bagi 10. bisa bayarnya dicicil. Nah, jadi hanya bayar 1,8-an lah. Gitu ya. Tapi itu di luar baju apa kalau Anda ikut wisuda ya. Di luar wisuda, kemudian praktikum, sama apa ya? Satu lagi ya. Alma mater 250.000. Oh, jaket alma mater. Seperti itu. Jadi Anda bisa cicil 10 kali dengan biaya 1,8. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini ya kita juga terenyuh juga ya untuk alumni diploma yang sudah bekerja di oil and gas, nah, masa nggak diberi kesempatan untuk seperti itu ya. Jadi kelasnya tetap Anda reguler, silakan. Kalau Anda tidak bisa masuk, Anda tinggal hubungi dosen pengampunya, ya. Sudah cukup tinggal buktiin aja, gampang kan kalau sekarang ya, posisi di mana, share location juga kan ya, foto cegrek, oh ini ya udah kita kasih izin. Nah, hanya tetap saja Anda hari itu atau malamnya sampai jam 12 malam itu wajib absen. Nah, kemudian kalau tugas itu ada di kampus ya, nanti di sistem kami itu ada materinya, Anda tinggal download ya, materi presentasinya atau e-booknya atau videonya juga seperti itu. Begitu Mas Kevin, silahkan kalau ada lagi yang lain. Ya, cukup jelas, Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Aris. Salam, Mas Irfan, gimana? Iya, maaf. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk ITSB sudah bisa menyelenggarakan kelas karyawan yang sangat membantu bagi kami yang keinginan untuk melanjutkan S1 sebetulnya tinggi, cuman karena waktunya yang terbatas, ya jadi memang kondisi ya, bukan karena. Ya, pertama itu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau seumpamanya job desk kita tidak ibaratnya tidak sesuai atau banyak yang enggak ekuivalen dengan SKS, itu bagaimana ya, Pak? Jadi gini, misalkan Mas Irfan di mana kerjanya? Kebetulan saya di PT General Budi Tekindo, Rig Service Company. Rig Service Company. Kan Anda di Rig Service Company kan tidak hanya engineering saja ya? Iya. Ya, kan Anda ada manajemen belajar juga kan? Ya. Nah, jujur saya lebih ke ranah manajemen. Jadi untuk jadi ada beberapa mata kuliah manajemen yang nanti bisa direduksi dengan pengalaman kerja Anda. Seperti misalkan di situ ada etika profesi, Anda nggak usah ngambil lagi etika profesi teknik perminyakan. Nah, Anda sudah bekerja dan Anda juga kan Anda sebagai ya orang yang bekerja di industri tersebut kan, tentunya Anda sebagai apa posisinya tadi tuh? Field engineer, Pak. Nah, drill engineer kan, sebagai engineer, drill engineer tuh bagaimana kan memposisikan. Kemudian ada juga kan mata kuliah HSE ya, atau ilmu lingkungan. Nah, Anda sudah nggak usah ngerti kok.
Gitu. Jadi nanti diskusi dengan dosennya, dengan aku. Dalam hal ini mungkin banyak dengan saya nanti. Nanti saya lihatkan ada beberapa kurikulum yang kami jalankan. Nanti mata kuliah apa saja yang harus Anda ambil dengan pengalaman kerja Anda sekarang sampai sekarang gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk mohon maaf sebelumnya Pak, Ya, silakan. menanyakan mengenai akreditasi Pak. Untuk ITSB sendiri akreditasinya seperti apa dan mungkin progres ke depannya segala macam itu seperti apa Pak? Biar kita dapat bayangan juga apa yang bisa mungkin kami bantu untuk sebagai faktor penunjangan seperti itu. Betul, terima kasih Mas Irfan. Jadi akreditasi kami itu pertama dapat C ya, dapat C tapi poinnya masih kurang sekitar 20 poin ya untuk menjadi B. Nah, kebetulan kemarin 2019 2019 kami juga reakreditasi. Nah, hanya memang belum beruntung. Artinya apa? Ada satu nilai yang tidak terbaca oleh sistem. Ya, sementara asesor sudah ngasih selamat, udah dapat B nih sekarang gitu. Dan semua juga sudah. Ternyata ada di Sabto, jadi ada salah satu sistem beban PT. Jadi kita ada di bab 4 ya, Bu Falsa ya. Nggak kebaca, sehingga nilainya 0 gitu. Jadi kita kurang 7 poin, kecil sekali ya untuk mencapai nilai 300. Jadi kita nilainya 293. Nah, dari situ kita gemes juga gitu. Tapi secara ini sih asesor sudah bilang ini sudah laik, sudah B. Nah, namun dengan adanya ISK ini yang namanya C jadi baik, yang namanya B jadi baik sekali. Nah, kita sendiri mau berusaha nanti tahun depan kita mau reakreditasi lagi untuk mengejar kekurangan kita karena kan harus ngumpulin poin lagi ya. Jadi nggak hanya 300 tapi harus lebih 325. Insya Allah doain saja tahun depan kita reakreditasi. Amin. Untuk mengejar nilai B. Meskipun Mas Menteri itu sudah tidak melihat akreditasi kampus gitu ya, tapi yang dibutuhkan adalah soft skill ya, gitu, seperti itu. Makanya program teknik perminyakan di ITSB ini mahasiswanya kami bekali plus ya. Misalkan kalau di ITB kan di reservoirnya dia jago lah di reservoir. Trisakti mungkin di drillingnya ya. Kalau UPN mungkin di teknik produksinya. Universitas Proklamasi. Jadi masing-masing punya warna. Nah, sedangkan ITSB sendiri di petrofisik ya, di reservoir nanti. Itu. Kalau Anda sebagai civil engineering ya cocok juga ya. Jadi kan Anda di petrofisiknya begitu untuk zona produksinya kan bisa. Baca logging kan pernah ya, Mas Irfan, Noval? Kalau belajar pernah Pak, cuman kalau pas dunia kerja ini ya teori itu seperti apa? Kalau udah masuk ke dunia kerja tahu sendiri lah Pak. Bukannya Teori nge-drill sekalian ada log juga keluar sekarang? Enggak, saya service company Pak. Oh iya, Well service. Well service-nya ya. Bukan Ya, jadi nanti kita lihat. Kalau betul nanti Mas Irfan nanti kita lihat ya dari CV-nya, nanti kita wawancara, diskusi. Nah, jadi mana mata kuliah mana saja yang bisa kita RPL-kan ya, RPL internal ya, tentunya dari kampus. Nah, di situ nanti maksudnya nego. Oh, ini Mas Irfan, Anda masuk nih mata kuliah yang Anda wajib ambil tuh sekian, gitu. Karena dengan pengalaman ini Anda bisa mereduksi sekian SK. Tapi kalau 2 tahun lebih di oil and gas, kerjanya juga pindah-pindah, pernah simulasi, pernah yang lain-lain gitu. Nah, itu bisa reduksinya lebih banyak. Dan itu ada waktunya juga ya. Misalnya gini, kita ada magang, mahasiswa magang yang namanya biasa magang kan satu kerja praktek atau tugas akhirnya 1 bulan ya. Ya, namun kalau mahasiswanya magangnya
6 bulan atau 1 semester itu identik dengan 20 SKS. Nanti tinggal SKS yang diakui yang mana saja. Jadi yang di company-nya, di industrinya mengerjakan apa, jobnya apa, nanti kita tarik menjadi ekivalensikan dengan mata kuliah yang ada di kami. Kalau beda, ya tentunya tetap kami hargai sebagai penunjang saja. Jadi nanti ada di SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Begitu Mas Irfan. Baik, Ada terima lagi? kasih Pak Aris. Monggo, ada lagi siapa, silakan. Jadi jangan penasaran, kan sayang ya, istilahnya setahun 2 tahun Anda ikut kuliah sambil kerja, nggak ganggu kerja juga, tapi nanti Anda dapat legal, dapat Prata 1. Dibanding Anda terus, ya silakan Mas Erwin. Iya Pak, kalau kebetulan saya ini kerjanya bukan di dunia oil and gas Pak, apakah masih tetap bisa melanjutkan S1-nya di perminyakan Pak? Mas Erwin dari mana tadinya? Dari Akami Gas Palembang Pak. Palembang. Oke, berarti kan Anda bisa direduksi tuh, bisa diekivalensi menjadi sekitar 60 SKS-an lah ya. 65 SKS. Nah, kemudian Anda berapa tahun kerja? Saya kurang lebih hampir 5 tahun Pak, tapi bukan di oil and gas. Oke, 5 tahun kan nanti Anda bisa cerita ya, Anda di bidang apa? Misalkan Anda, Pak saya pernah usaha gini, ya itu masuknya ke entrepreneur kan ya? Bisa kita RPL-kan. Jadi ada mata kuliah yang subnya itu entrepreneur. Gitu. Kemudian ya nanti tergantung Anda penjelasannya bagaimana. Ya. Oke, berarti semuanya nanti tergantung pada saat wawancara Pak ya, bisa atau Betul, tidaknya, Pak? betul. Bahkan kalau Pak saya dulunya dari mechanical engineering nih, bisa nggak? Oh tentu bisa, karena base-nya engineering ya. Artinya nanti nggak usah ambil mekanika fluida, mekanika kekuatan material, ya. Kemudian dan yang lain yang berhubungan dengan mechanical engineering. Prime mover, misalkan penggerak mula dan sistem pembangkit, Anda nggak usah ambil. Anak mesin udah terbiasa itu ya, dan yang lainnya nanti tentu. Makanya semua tergantung data Anda, makanya lengkapi data Anda, pengalaman Anda, nanti kita wawancara mana yang bisa kita RPL-kan pertama, tapi yang utama mana yang bisa kita ekivalensikan dengan kurikulum yang Anda dapatkan, gitu ya. Seperti itu, Mas Erwin. Jadi nggak usah saya basicnya bukan, nggak masalah. Hanya kita nanti kita ya berdasarkan data tersebut. Nah ini kewajiban S1 adalah 144 minimal ya, 144 SKS menyelesaikan studinya. Itu Anda jadi target S1. Kalau diploma kan 120-an ya. Seperti itu. Begitu, Mas Erwin. Apakah bisa menjawab? Yep, terima kasih Pak jawabannya Pak. Oke, monggo. Silakan yang lain, jangan ragu. Mas Dede gimana? Ya. Mau bertanya Pak Aris? Oh iya, gimana Mas Iqbal? Tadi masalah keringanan ketika bekerja itu cuma berlaku buat yang di onsite atau enggak ya? Soalnya kan saya ini mekanik ya. Maksudnya bukan ke onsite. Sebenarnya jadwal kerjanya itu office hour, cuma terkadang kan kalau maintenance itu suka ada dadakan tuh ya. Sampai lembur gitu, sampai ya. Nah itu gimana? Apakah target ya? Artinya kan gini, Mas Iqbal, artinya kan kita kuliah tuh ada 1 semester itu ada 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan tuh dikurangi 2, yaitu apa? UTS dan UAS. Artinya ada tatap muka tuh atau tatap maya itu sekitar 14 kali pertemuan. Nah, dari 14 pertemuan itu, kan Anda nggak mungkin izin terus 14 kan? Ya, enggak? Betul. Nah, 50% bisa lah. Ya.
Jadi ambil win-win solution aja lah. Yang penting Anda bisa ngikutin karena kehadiran presensi juga bobotnya 10 atau 5%. Yang penting Anda tugas masuk. Nah, kemudian nanti kalau ada kuis, kalau digabung dengan kelas karyawan, artinya kita kuisnya nggak dadakan. Artinya setiap 3 kali pertemuan baru ada kuis. Nah, Pak, bagaimana kalau saat pertemuan ketiga, pas saya ditelepon sama pimpinan saya untuk memperbaiki alat. Nah, artinya nanti kuisnya bisa digeser waktu Anda yang bisa. Artinya nanti Anda ngasih tahu ke dosen pengampu, misalkan Bu Falsa, kebetulan hari ini saya ada dadakan mengganti teman saya yang sakit, harus memperbaiki di lapangan. Nah, saya izin nggak ikut kuis, apakah ada kuis pengganti pada hari lain gitu. Kemudian Anda sebutkan saja waktunya yang available kapan, gitu ya. Jadi kami berusaha kembali lagi memfasilitasi adik-adik yang bekerja ya. Karena saya sendiri bangga Anda diploma terus kerja di oil company atau di industri. Itu sudah jadi saya langsung jempol ya. Makanya saya juga ingin membantu Anda juga biar jangan susah-susah lah. Maksudnya bukan kita mempermudah, tetap kita aturan dari Kemendikbud kita jalan. Seperti itu, Mas Iqbal. Kalau untuk jadwal perkuliahannya jam berapa aja ya, Pak? Jadwal perkuliahan itu kita mulai September. Awal September biasanya. Itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, mengenai jadwal itu kan ya dari jam 8 sampai jam 5. Itu aja. Kalau yang malam nggak ada ya? Yang malam, nah itu. Jadi kalau yang malam juga kan nanti yang saya takutkan kan kalau khusus kelas karyawan malam itu juga kan pada capek juga ya. Artinya kalau Anda Pak, kalau saya kan siang kerja nih Pak, tapi kan kembali lagi kan Anda nggak full kan satu bulan 4 minggu full kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, Anda diberi izin. Nah, kembali lagi, materi itu dapat di download ya di website. Kita ada website. Nanti ada grupnya. Ya, mata kuliah ada grupnya, tugas, dan yang lainnya ada. Gitu, Mas Iqbal. Berarti cuma ada satu jadwal doang ya, Pak? Maksudnya yang Senin sampai Jumat pagi doang ya? Siang ya, jadi pagi, siang, sore gitu. Jam 8 sampai jam 5 gitu. Oh, okay. Jadi nanti kuliahnya nggak harus jam 8. Kalau mata kuliah saya biasanya jam 8, tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak Pak berhubung online Pak, kalau jam 7 bisa nggak? Oh silakan aja, lebih bagus gitu. Atau nanti sorenya mulainya dari jam asal jangan mengganggu waktu istirahat saja, artinya jam siang, makan siang, sholat itu, nah kita jangan bentrok dengan itu aja. Nanti bisa negosiabel lah dengan dosen pengampunya. Gitu, Mas Iqbal. Oh, oke Pak. Berarti weekend pun nggak ada ya Pak? Kalau weekend? Janganlah. Oh iya. Weekend, hari raya besar nasional kita menghindari, kita hargai lah ya. Masa. Oke Pak, makasih Pak. Kalau belum jelas nanti bisa minta tambahan ke dosen pengampunya, maka nanti kita kasih modul, kita kasih untuk diskusi. Jadi banyaknya gini. Jadi ingat Mas Iqbal dan yang lainnya, yang namanya dosen itu dosen itu hanyalah fasilitator ya. Kita memfasilitasi untuk kemajuan mahasiswanya. Ya. Jadi kembali lagi, mahasiswanya punya motivasi, punya semangat, ya, dijamin aman, lancar, gitu. Ya, meskipun justru tantangannya, saya juga waktu melanjutkan ke S2 juga malah ada 5 pekerjaan.
ya. Jadi saya kuliah, pulang ajar, pulang dari office juga, sampai saya minta khusus ke dosen-dosen pasca sarjana, ya. Kebetulan senior semua ya, kayak almarhum Budi Soekarno, almarhum Yati Rahman, profesor-profesor semua, dan mereka nggak masalah, silakan aja. Bahkan saya kuliah sendiri di ruangannya di bawah. Mas Pujonya sih udah pulang. Cuma saya dikasih tugas, kerjain kuis di situ ya sendiri, ditunggu sama apa namanya, sama office boy. Itu, jadi tidak mengenal apa waktu sih. Oke, Mas Iqbal, monggo, ada lagi yang lainnya? Cukup sih Pak. Sorry Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Yo, muncul. Kan seperti tadi yang sudah saya bilang tuh, saya sedang ongoing ya Pak, S1 di salah satu universitas. Misalnya saya ingin melanjutkan lagi di ITSB, apakah SKS yang sudah saya ambil di yang ongoing kemarin itu bisa diekuivalensikan? Oh ya, betul. Itu bisa, tapi syaratnya gini, Mas Kevin. Mas Kevin harus mengundurkan diri dulu dari Universitas Riau itu ya. Jadi kita nggak mungkin Anda ada dua, satu badannya di Unpri, satu lagi di ITSB. Jadi dari situ Anda menyatakan pengunduran diri. Nah, dari pengunduran diri tentunya dengan kewajiban administrasi harus diselesaikan dulu dengan Unpri. Dari situ Anda dapat berhak mendapatkan transkrip. Nah, transkrip itu Anda layangkan ke kami sehingga kami bisa ekuivalensikan gitu. Jadi Anda harus resmi dulu lepas dari sana ya. Ada surat pernyataan dari pimpinan di sana, dekan atau rektor ya, bahwa Anda sudah tidak tercatat lagi di universitas tersebut. Karena kan nanti data Anda masuk ke PDPT ya, pangkalan data di Dikti ya. Jadi masa nama Kevin Juliko itu ada di redudan, nggak mungkin. Seperti itu, Mas Kevin. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi, monggo silahkan. Jadi nggak usah ragu, silahkan tanya sejelas mungkin sehingga Anda dapat mengatur strategi Anda nih, gitu kan. Oh, kuliahnya tuh hari bulan September, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kan kalau serba dadakan, serba itu kan kelihatan ya. Tapi ya kalau saya lihat ya sangat membantu lah ya. Tapi tujuannya gitu, ingin membantu. Ya, betul. Dari rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Ekmal. Menyambung yang tadi ya, Bu, yang tentang teknik kuliahnya ya. Kan jadwalnya kan dari pagi sampai siang ya, Bu, sampai sore ya, Bu. Nah, tadi kan juga disinggung bahwa ada sistem bahwa nanti perkuliahan itu akan direcord ya. Betul. Nah, jadi permasalahannya mungkin semua yang di sini yang ikut ini kan dari pagi sampai sore itu kan kita kerja ya, Bu ya, di site. Apakah bisa, maksudnya perkuliahan itu, jadi mungkin nanti ITSB punya sistem atau gimana, kita buka pada malam hari gitu loh, kita review semuanya, ataukah kita buka bahan kuliahnya, ataukah kita play videonya, atau bagaimana gitu, Bu? Oh iya, iya betul, itu ataukah bisa tetap diakses. Ataukah harus tetap pada saat misalnya hari Senin ada jadwal 3 mata kuliah, jam 8, jam 1, jam 3 misalnya. Di jam 8, jam 1, jam 3 itu kita harus ikut atau sekedar absen atau gimana, Bu? Ya. Jadi mungkin kalau memang bekerja itu Anda tinggal absen saja. Nah, nanti Anda download malamnya pas mau tidur atau subuh, Anda kan bisa di setel ya, diputar ulang belajarnya itu. Gitu, Mas Akmal. Nah, kembali lagi 1 bulan kan Anda nggak kerja full ya. Betul.
2 paling minggu. 21 hari. Nah, nah, itu kan ada hari-hari tertentu Anda bisa ikut kuliah. Betul. Artinya Jadi nanti ya. ini teknis sih Pak. Jadi pada saat jam tertentu itu memang kita harus absen di jam tertentu itu ya? Absen kalau nggak ada sinyal ya Anda bisa absen, tapi jangan lewat dari hari itu. Oke, yang penting hari yang sama ya. Betul, jangan lewat dari jam 12 malam. Nah itu nanti kehitung waktu lain gitu. Nanti Anda nggak dianggap masuk. Oke, berarti fleksibel ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, mau bertanya lagi dong Pak. Ya, monggo silakan. Kan kalau saya tuh bukan orang site ya Pak. Saya di base-nya. Hari kerja tuh Senin sampai Jumat juga. Terus jam kerja juga jam 8 sampai jam 5 tuh masih jam kerja. Nah, itu gimana ya? Maksudnya kan saya nggak ada waktu di hari apapun yang bisa masuk gitu kuliah karena emang jam kerjanya gitu, Pak. Ya. Apakah Nanti kan solusi? Ya, solusinya ya nanti pasti semua yang kita lakukan ada resiko ya untuk menghasilkan sesuatu ya. Artinya Anda kan pulang kerja sampai rumah jam 7, Anda bisa nge-review kan, bisa download file-file tersebut dan bisa belajar. Itu saja, Mas Akmal. Oh iya, maksudnya berarti kita tuh boleh gitu belajar mandiri kan ya. Maksudnya kan tadi kalau yang saya tangkap dari Bapak tuh kita maksimum tuh kan 50% gitu meninggalkan ini karena bekerja ya, karena kuliah. Ya kuliahnya karena bekerja. Nah, kalau saya kan mungkin ya kalau jam kuliahnya gitu ya mungkin 100% saya nggak masuk gitu, Pak. Ya, nanti Anda langsung untuk posisi sekarang kan masih WFO atau WFH? Saya nggak ada WFH sih, Pak. Di office terus, masuk terus. Oke, ya nanti ada pertimbangan lain, tapi ya bisa aja sih. Tetap saja, jadi effortnya kan kalau seperti dulu saya kuliah, kerja, dan yang lainnya ya, kan effortnya harus tinggi juga karena dapatnya juga. Itu aja, jadi malamnya ya, kalau saya dulu sampai sampai tidur di sekolah, di kampus gitu, karena biar nggak kesiangan gitu. Silakan aja, Mas. Bisa nanti kita wawancara aja diutarakan. Ya. Oke, baik Pak. Takutnya karena saya nggak menghadiri beberapa kali gitu, jadi nggak lulus gitu. Takutnya kan ada sistem yang kayak gitu, Pak. Makanya saya nanyain ini biar jelas gitu. Ya nanti bisa karena kan absen kehadiran bukan kan kembali lagi. Ini kan kita memfasilitasi karyawan, begitu. Ya, Anda misalkan muncul di kelas 5 menit, 10 menit, oh gini sambil menyapa teman-temannya kan bisa kan, nyelang sedikit, gitu. Artinya pernah muncul, gitu. Tapi yang jelas materi serta videonya nanti kita unggah ya, kita simpan di website, jadi Anda bisa. Jadi itu yang memang baru kami kerjakan untuk kelas karyawan. Karena saya sendiri sudah lama, jadi dari Akamigas Balongan itu ada Mahyar, dia udah kerja tahun di OSIS, tahun setengah ya. OSIS itu offshore ya, di Sinop. Kerjanya di Sinop, terus begitu mau daftar ke ITSB, nggak jadi karena kerja, terus sama akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bekerja demi sekolahnya. Nah itu yang saya, sayang gitu ya, nah nggak tega juga. Nah kebetulan dan pandemi ini nggak boleh yang namanya tatap muka ya, karena kan tahu sendiri resikonya ya COVID. Dan kemarin pun saya ke kampus juga nggak boleh, diberi izin juga harus pakai tes ya, di swab tes dulu. Lumayan kan, di jalan ditangkap juga, begitu ke kampus juga resikonya tinggal udah. Akhirnya ya kita putuskan offline. Nah dengan offline ini ya kita muncul di situ sih gagasan. Ini adik-adik kita nih yang ada di outdoor atau di site, kasihan nih
pasti pengen lanjutin lah gitu ya. Itu Mas Iqbal dan yang lainnya. Silahkan. Yang lainnya silahkan kalau. Halo Pak, boleh bertanya Ya. Pak? Gimana Mas Rizky? Ya, silakan. Eh, mengenai perkuliahannya tadi kan saya juga kebetulan kerjanya office hour gitu ya, jam Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 4. Nah, katakanlah pada saat pelaksanaan teknis nanti setiap Senin sampai Jumat tuh saya bisa setiap hari lah mengikuti perkuliahan gitu ya Pak ya. Bisa sambil curi-curi waktu di kantor sambil kuliah dan sampai seterusnya gitu. Kira-kira ada nggak ininya Pak program misalnya yang harusnya 1 tahun saya bisa kejar gitu kan, ada akselerasinya bisa saya kejar jadi 8 bulan gitu Pak untuk menyelesaikan SKS-nya gitu Pak. Oke. Jadi masuknya ke Axel ya. Nah, kalau Axel tuh biasanya kita ada di 3 semester. Jadi 1 tahun tuh 3 semester. Jadi nanti antara bulan ini nih, Juni, Juli, Agustus, ya kita gunakan untuk Axelnya di situ. Ya. Nah, yang namanya kelas Axel tuh pasti kelas di luar reguler ya, tapi bukan karyawan. Artinya si mahasiswa atau siswa full. Kalau Axel kan seperti itu kan, ya jadi 3 semester. Jadi kita insya Allah akan mengajukan ada semester pendek, tapi bukan untuk pulang, untuk kelas karyawan. Gitu. Itu yang kita akan rencanakan ya. Karena kan banyak yang sekarang masuk di semester ganjil. Nah, ternyata di semester ganjilnya sedikit, di semester genapnya banyak yang terjadi. Nah, itu jadi kendala kami yang sedang kami cari solusinya. Tapi kami juga tidak boleh tidak boleh merubah aturan dikti gitu. Jadi kita tetap ikutin aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu, Mas Rizky. Jadi kalau Axel nanti ada di semester pendek, ya. Gitu. Yang nantinya target tadi itu berapa setahun, jadi ya artinya yang tadinya target 3 semester atau 4 semester bisa dilakukan dengan 3 semester. Jadi gimana jumlah SKS-nya juga ya nanti. Begitu, Mas Rizky. Oh iya Pak, makasih Pak. Terus mungkin ini Pak, kan untuk peningkatan karir sendiri pribadi gitu kan, dari ITSP ke lanjut S2 ke ITB itu bisa Pak ya? Bisa. Ini Bu Falsa sama. Bu Falsa dari Akamigas Balongan, kemudian melamar ke TMITSD. Kebetulan saya wawancaranya juga sama Profesor Puji Permadi. Nah, setelah itu selesai, rekomendasi juga ke ITB. Kalau disambut baik malah dari ITB. Wah, ini semangatnya tinggi nih. Nah, udah gitu berprestasi juga, ya. Akhirnya ya direkomendasikan juga jadi dosen juga. Bisa. Jadi selama ini kita lancar ya dari ITSB melanjutkan ke S2 TM ITB. Iya, Karena bahkan orangnya ada juga yang melanjutkan ke luar negeri S2-nya. Banyak. Ada yang universitas terbaik dunia tuh di Beijing. Ada 3. Ada 1 lagi yang di Hungaria malah mencatat sejarah juga. Jadi scientist malah sekarang. Beranak pinak di sana sekarang malah ya. Akbar ya. Ya. Kita pakai masker, dia mah nonton bola. Ya. Udah bebas tuh. Bu Falca, Iya. boleh minta bisa sharingnya nggak Bu? Maksudnya tahapan pas mau lanjut ke S2-nya itu seperti apa sih Bu? Tahapan mau lanjut saya waktu itu S2 juga sambil kerja ya. Proyekan di ITB juga dengan Profesor Puji.
Ya, betul tadi Pak Aris sempat menyinggung ketika kuliah sambil kerja effortnya butuh lebih ya. Saya merasakan sangat effort yang sangat luar biasa ketika S2 sambil kerja. Ya, itu tesnya tes wawancara sama ketika dengan waktu masuk di S1 ITSB, tes wawancara, terus TOEFL kalau S2 ya butuh TOEFL sama tes potensi akademik atau tes apa sih namanya? IQ gitu ya, tes psikotes gitu. Potensi dasarnya. Ya, potensi dasar. Standar nilainya, ada standar nilainya kalau TPA itu 500, TOEFL itu di 525 waktu tahun saya ya, tapi kayaknya kalau sekarang di 500 gitu. 500 dan Turun 500 ya Bu? Iya, turun ke 500. Dan tidak wajib sekarang Bu Falsa. Oh, nggak wajib ya Pak? Kemarin saya ngasih rekomendasi buat siapa? Si Karyaji juga mau melanjutkan di geothermal. Kemudian ada lagi, jadi jangan itu Mas Rizky, kalau mau tuh ada LPDP. Nah, LPDP itu beasiswa yang didanai oleh Kementerian Keuangan. Nah itu di ITB juga bisa pakai LPDP juga. Jadi sekolahnya gratis, malah dikasih biaya hidup. Kalau Mas Rizky udah punya anak istri, malah dibayar juga anak istrinya. Jadi ada LPDP namanya. Silahkan tuh, peluangnya banyak. Iya, nanti butuh surat rekomendasi juga dari dosen di tempat S1 untuk melanjutkan S2-nya. Ya. Oh gitu. Ya, makasih infonya, sharingnya Bu. Ya, sama-sama. Ini rekan-rekan yang lain, Mas Dede, Mas Teddy, apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf Mbak, saya boleh nanya lagi nggak? Oh iya, silakan. Saya mau tahu dong Mbak, cara sistem skripsinya untuk kelas karyawan kita nanti bagaimana ya? Sistem skripsinya. Ya, jadi kalau kelas karyawan itu sistem skripsinya bagaimana Pak Aris? Oh iya, jadi sama saja Anda melakukan, misalkan gini ya, Anda tadi Mas Kevin tuh di mana tadi tuh? Drilling ya? QS Drilling. Nah, QS Drilling. Iya Pak. Nah, agar lebih membantu, Anda kan berarti kan punya data asli di sana ya, di lapangan. Nah, jadi studi kasus di lapangan Anda saja, Anda kerjakan jadi final project Anda. Gitu. Bagusnya kalau pengen tidak sulit dengan data. Tapi kalau Pak saya tugas akhirnya mengenai simulasi reservoir, nanti hubungi Bu Falsa. Kalau production ke saya. Seperti itu. Jadi tetap aja nanti bimbingannya ya online ya. Kita biasanya ada bimbingan, proses bimbingan, kemudian nanti ada seminar, terakhir tugas akhir. Gitu. Jadi kita nggak harus observasi ke lapangan gitu ya Pak? Kan Anda sudah di lapangan. Iya, misalnya kan kalau saya kan kebetulan bukan bagian drillingnya ya Pak. Saya kan untuk environment ya, HSE untuk environment ya Pak. Oke. Jadi misalnya saya mau ambil skripsi drilling gitu Pak. Apakah saya harus melakukan observasi ke dunia drillingnya Pak? Anda tinggal bisa minta data ke teman Anda saja kan, teman kerja Anda. Ini lagi apa? Okay. Nah, misalkan lagi apa? Anda nanti pemilihan atau casing design gitu kan. Apa saja sih yang dilakukan proyek ini, kan ada reportnya ya. Iya Pak. Nah, dari report itu kan Anda bisa minta izin ke pimpinan Anda, Pak. Mohon izin report dari ini, pemboran sumur ini, apakah saya bisa untuk tugas akhir saya gitu. Nanti namanya disamarkan, tidak harus nama aslinya gitu. Tapi datanya real, artinya Anda data sudah tersedia sebetulnya di report-report di kantor Anda tuh. Nah, tinggal nanti cari pembimbingnya yang yang linier. Nanti dari PDSI bisa, dari Aramco ya, Pak siapa yang dari Aramco tuh, Pak Hanafi ya.
Hanafi. Orang drilling juga, dia udah 35 tahun di gitu, Mas Kevin. Jadi kita jangan Bimbingannya juga mempersulit. online ya. Bimbingannya online itu lebih enak ya. Kalau online tuh, kalau tatap muka biasanya pada segen gitu ya ketemu tuh. Terus waktunya lebih banyak terbuang gitu. Tapi kalau online tuh Anda kerjakan apa, nah kemudian diskusikan, presentasi, nanti perbaikannya dari pembimbing. Nah, nanti untuk parafnya ya, paraf tanda tangan kering ya, bukan basah. Kalau basah kan kita lewat QR. Gitu Mas Kevin. Jadi Oke, kita nggak tidak usah mempersulit, tapi bukan mempermudah gitu ya. Ya kenyataannya seperti itu, apa yang harus kita lakukan dengan era digitalisasi sekarang gitu. Oke, makasih Pak. Yeah. Silakan Mas Dede, tampaknya mau raise hand ya untuk bertanya. Izin bertanya Ibu, Pak. Ya, silakan. Bertanya mengenai skripsi yang ditanyakan Pak, seperti tadi Pak Kevin ya. Kalau yang tidak inline dengan pekerjaannya itu bagaimana ya Pak, Bu? Karena saya sendiri bekerja di bidang konstruksi yang notabene di migas gitu, Bu. Mohon pencerahannya. Nanti kalau maksudnya kan nanti Anda ngambil mata kuliah dasar teknik perminyakan kan dari situ ya. Nah dari situ kita punya data-data lapangan ya. Jadi studi kasus nanti dikasih. Kalau Anda tidak punya ide untuk tugas akhir, nanti dosen pembimbing yang akan ngasih. Ya. Jadi banyak diskusi aja. Yang penting mah banyak diskusi. Tapi ingat, yang saya harapkan untuk kelas karyawan tuh begitu semester 1 mulai kuliah, itu sudah ada rencana final project-nya apa gitu. Ya tugas akhirnya bakal ngerjain. Nah, jadi dari situlah Anda sudah mulai siap-siap, oh ini yang berhubungan dengan nanti tugas akhir saya. Gitu, Mas Dede. Oke, berarti tidak ada untuk ke lapangan ya Pak ya, kalau untuk kelas karyawan. Karena kan kita terbatas dengan pekerjaan kita juga. Atau Ya, seperti sistematisnya. Kembali lagi, kalau Anda tidak ke lapangan, ya kami, tapi Anda punya data, silakan. Kalau tidak ada, kami yang akan memberi data. Jadi studi kasus, lapangan tertentu yang pernah kami kerjakan, Anda evaluasi, ya, gitu. Anda kerjakan ulang, kemudian Anda buat skenario-nya seperti apa. Gitu. Begitu Mas Dede, nanti selama bimbingan dibantu sama dosen pembimbing. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Aris atas jawabannya. Yang lainnya ada. Jadi kalau di kami itu biasanya gini, jadi kita nggak usah segen, ya. Anda diberi kesempatan bertanya sejelas mungkin. Ya, Pak, belum jelas Pak, mohon pencerahannya. Nanti kita bahas. Jadi enak, jadi nggak jadi beban. Intinya kan gitu ya, kalau kita kuliah jadi beban kan. Saya mengerjakan, nah Bu Falsa juga kan sambil project, bahkan kuliahnya dibiayai sama project ya, Bu Falsa ya. Jadi nggak ngeluarin duit, malah dapat duit. Sama, saya juga gitu. Saya pertama kuliah nggak nyari beasiswa, enggak, saya pengen kuliah yang beda sendiri. Begitu semester 1, setelah saya ditarik ke rektorat, suruh jaringan komputer waktu itu. Gitu. Ditarik lagi untuk ngerjain project juga sama dosen. Artinya ya banyak waktu di kampus gitu. Jadi samalah saya sama Bu Falsa tuh jalurnya sama seperti itu. Hanya kalau Bu Falsa mungkin karena perempuan nggak tidur di kampus, kalau saya tidurnya di kampus, di lab, di kampus gitu ya. Tidur di kampus saya Pak. Oh, tidur tapi juga. Di lab temen. Iya.
Karena kalau untuk pulang balik lagi kan males juga ya. Karena Iya. kamar mandinya bersih, musolanya bagus. Jadi ya gitu. Kita tuh dulu seperti itu. Gitu. Silahkan yang lain. Ini kita bagi-bagi pengalaman saja. Dan ternyata nggak kerasa gitu ya. Tahu-tahu malah ditegur. Kamu kapan lulusnya? Oh, udah 3 semester dong. Gitu. Oke, gimana? Mas, udah menjawab ya? Mas Erwin Manurung, kayaknya nggak ada lagi. Gimana Silakan. Mas Dede, Mas Erwin, Mas Kevin? Sejauh ini jelas, Mbak. Ya. Jadi mungkin teman-teman Anda katanya di WA ada 40 di WAG. Mohon diinformasikan. Ada 30 ya. Iya. Nah, mungkin belum bisa bergabung karena satu hal. Nah, mungkin gini aja, saya titip pesan juga sama mas-mas yang di sini nih. Kabari teman Anda gitu ya, yang seperjuangan lah. Jadi seperti tadi tuh informasi dari Tria siapa ya? Mas siapa tadi ya? Dari Akamigas. Mas Nurul. Ya, saya Pak. Oh, Mas Nurul. Ya, waktu itu saya japri ke Tria gitu ya. Udah punya anak ya, dia ya? Ya, sudah Pak. Cowok satu. Sekarang ada di Semarang katanya. Nah, terus saya titip pesan ke Tria, tolong dong kita punya program ini untuk teman-teman atau adik kelas Tria, tolong di-share saja gitu. Mumpung online gitu. Ya, jadi kalau kami buka kelas khusus karyawan malam, pada teler lah nanti dijamin. Ya, jadi kita normal saja dengan cara ya kita siasati seperti itu, dan itu tidak melanggar ya legal gitu. Mas Nurul kalau bisa di share juga ke adik angkatannya juga. Dari Balongan banyak ya Bu Falsa ya? Iya, Palembang juga Ya, banyak ya, Pak. yang nanya. Ya, Palembang banyak Pak, karena sudah di-share semua juga sama Mas Trianya di semua grup malah. Mungkin teman-teman yang bergabung di sini mungkin informasinya lihat dari grup juga. Mungkin nanti gini, begitu wawancara nanti saya akan nanya referensinya dari siapa gitu. Kalau Mas Nurul mah bukan dari Tria aja tahunya dari Mas Nurul. Itu Tria tuh waktu datang juga belum pernah ke Delta Mas ya, belum pernah ke Bandung, belum pernah ke mana? Ke Pulau Jawa. Iya. Jadi begitu datang sama bapaknya kalau nggak salah. Nah, kemudian wawancara, Pak saya nggak punya saudara, ya sudah kamu ke ini saja. Nanti kan di Husen ya, pakai pesawat itu. Dari Husen dijemput sama karyawan saya, terus ya udah tinggal dulu di rumah saya yang di Dago gitu. Jadi kita tampung dulu. Ya kasihan juga kan nggak ada siapa-siapa, itu udah di situ. Jadi nanti ya kita bantu lah kalau yang nggak punya sanak saudara. Tapi kan dengan adanya online ini kan lebih menolong, memudahkan ya. Betul. Hanya resikonya itu saja ya, jaringan ya kalau sudah tidak stabil apalagi di daerah. Jadi mengenai apapun silakan, pembayaran juga. Jadi, mungkin program dari ITFB ya Bu Falsa yang dibagi 10 juga. Itu saya rasa meringankan juga ya. Iya, dibayarnya bisa dicicil rekan-rekan. Tadi misalnya 18 juta totalnya ya. Bisa dicicil 10 kali jadi 1,8 juta per sekali bayar.
Itu Ya, berarti untuk sistem bayarnya per bulan. total SKS 38 ya. Tapi kalau SKS yang Betul, lebih untuk dari itu tinggal 38 dikali saja, betul. Dan kami juga nanti Anda bisa diskusi lah dengan alumni ya. Kebetulan Bu Falsa juga alumni. Kita kemarin kan ada diskusi ya mengenai alumni yang sudah bekerja, informasi kerja sebetulnya. Ya kita ya tukar-tukar pengalaman lah gitu sambil silaturahmi. Begitu. Mungkin saya rasa meskipun tadi yang di office full, nggak ada WFH, mungkin ya 10-15 menit kan bisa nyelang ya. Apalagi kalau di depan PC ya mungkin kita pakai Zoom bisa, sebelahnya juga pakai aplikasi lain. Ya bisa di inilah. Nanti ketemu selahnya kok. Cara kita untuk beradaptasi. Oh, baiknya seperti itu. Oh, yang efektif begitu saya nggak bisa hadir di kelas, nanti saya download. Ya, saya sambil tiduran, dengerin, sambil baca. Ya, banyak kok, banyak. Nanti ketemu sendirilah. Oke, yang lain? Tadi sudah. Sejauh ini jelas, Pak. Jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang ini ketinggalan, silakan aja di grup ya ke Bu Falsa. Nanti kita diskusikan lagi, Pak. Kita ngobrol-ngobrol lagi dong. Boleh, silakan. So nanti juga wawancaranya online juga seperti ini ya. Gitu. Iya. Saya mungkin mau mengingatkan juga nih buat teman-teman yang belum daftar, segera melakukan pendaftaran di website e-kampus, karena saya dapat informasi dari bagian penerimaan mahasiswa itu mau dipercepat jadwal pendaftarannya, gitu. Jadwal penutupan pendaftarannya mau dimajuin, gitu. Oh, gitu. Ya, daftar aja dulu, kemudian kita konsultasi. Maksudnya kan biasanya kalau di ujung-ujung tuh nanti numpuk ya. Betul. Nah itu, jadi ngantri, terjadi antrian tuh paling yang namanya wawancara kan bisa setengah jam, bisa 1 jam, bahkan bisa lebih. Gitu. Menurut saya sih seperti itu, jadi nggak usah ditunda lagi, karena ini kan proyek ya, proyek Anda, wah ini target nih, tahun kan saya dapat S1 nih. Nah, nanti apalagi tadi mau melanjutkan ke S2 bisa. Gitu. Karena kalau ya ITSB itu istilahnya apa ya? Ya orangnya orang-orang ITB juga. Gitu. Jadi dosennya ya teman-teman juga, teman-teman Bu Falsa gitu. Ketemu lagi. Oke. Ada lagi? Tadi yang dari Polman manufaktur. Apakah ada lagi rekan-rekan yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Jelas. Cukup, Bu. Oke, kalau Dede Tri, dari mana Dede Tri? Saya dari Akamigas juga, Bu. Akamigas Palembang atau Balongan? Akamigas Balongan. Balongan ya. Saya. Kerjanya di mana sekarang? Saya di PT PP, Bu. Oh, EP. Pertamina EP. Enggak, PT PP. Oh, PP. Apa Pembangunan namanya? perumahan. Ya. Pembangunan perumahan. Oh, Properti ya. BUMN Karya. BUMN Karya. Ya.
Kalau Mas Teddy, halo Mas Teddy. Halo Mas Teddy Mandela. Belum ada suaranya ya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, ini terima kasih saya ucapkan sudah mau hadir rekan-rekan semuanya untuk join pada Zoom ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris Prasetyo yang sudah mau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Mungkin kalau nanti ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di WAG. Ini sudah pada masuk semua ya? Mas Kevin udah masuk di WAG? Sudah, Mbak. Oh sudah ya, sudah semua ya berarti ya. Maaf Bu, untuk saya nomor istri saya yang masuk Bu. Oh, yang mana ya? Nomornya? Aldis itu ya? Adis ya Bu. Oh iya Nanti itu. saya minta tolong nomor saya aja yang masuk. Oh iya boleh. Ya, makasih Bu. Oke. Ya nanti bisa disambung lagi di WAG ya. Jangan lupa mungkin di-share juga infonya ke teman-teman. Bu Falsa, batasnya batas pendaftarannya? Nah, iya. Batas pendaftarannya jadi 30 Juni, Pak. 30 Juni. Iya, sebelumnya kan 20 Agustus jadi maju ke 30 Juni ya. Juli, sorry. 30 Juli. Artinya nanti bisa reminder saja ke WAG ya. Iya. Dan bagusnya gitu, jangan di ujung-ujung lah, nanti kasihannya numpuk. Betul. Jadi antriannya terlalu panjang nantinya, kasihan. Iya. Nah, untuk persyaratan kan hanya tinggal di scan aja kan ya, Bu Falsa? Iya, betul. Ada pakai scan dari HP juga. Nggak masalah lah kita. Nanti kami infokan untuk jadwal tes wawancaranya biasanya 2 hari atau 3 hari sebelum tes wawancara ya Pak. Ya. Nanti kami akan mengingatkan apa saja yang perlu disiapkan, mungkin seperti CV gitu atau transkrip nilai gitu misalnya. Jadi akan kami ingatkan ketika mendapatkan jadwal tes wawancaranya. Hanya mungkin kasih bocoran aja, kita rata-rata tuh ada di hari Kamis ya. Paginya biasanya, tapi tidak hari Kamis saja, tapi yang biasa kita lakukan tuh hari Kamis. Jadi tergantung calon mahasiswanya saja. Iya. Kalau sudah cukup jelas juga, mungkin kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini, sore ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Falsa, Pak Aris. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Falsa, Pak Aris. Sama-sama.